Salam Pungta dari Paroki Cawas. Renungan kita diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Renungan kita itu berjudul Kentut tidak kelihatan tetapi ada. Nah, Pungta lovers, sampai sekarang ini masih ada saja orang yang tidak percaya kalau virus COVID-19 itu sungguh-sungguh ada, nyata di tengah-tengah kita. Bahkan ada yang berkhotbah di mimbar-mimbar menyatakan bahwa itu virus tidak ada, itu omong kosong untuk mempengaruhi banyak orang. Sampai sekarang masih ada orang yang menolak untuk divaksin. Mereka dipicu oleh pendapat yang mengatakan bahwa berita tentang virus itu mengada-ada dan terlalu dibesar-besarkan. Mereka tidak percaya karena tidak bisa melihat virus itu secara langsung kasat mata. Mereka ingin bukti secara nyata dapat dilihat dan dirasakan oleh panca indera kita. Bahkan ada yang bertanya, apakah COVID-19 itu benar-benar ada? Itu kata Dr. Reisa Broto Asmoro, tim gugus tugas COVID dalam konferensi pers di BNPB beberapa waktu yang lalu. Ada anggapan pula yang mengatakan bahwa tidak ada kematian karena virus COVID-19. Ini harus diluruskan, kata Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Fakta-fakta kasus kematian karena COVID-19 itu sungguh ada. Banyak orang tidak percaya kalau tidak ada buktinya. Orang harus melihat secara kasat mata dulu, baru akan percaya. Kalau tidak, sulit untuk menyadarkannya. Udara atau angin itu tidak bisa dilihat, tapi orang percaya bahwa angin atau udara itu ada. Kentut itu tidak terlihat, tapi bisa menggegerkan banyak orang. Baunya tidak bisa kita lihat, tetapi itu ada dan bisa bikin mual seluruh penumpang. Ingat kentut, saya tuh ingat Romo Adiwardoyo. Dulu dia naik angkot. Nah, di dalam angkot yang penuh itu ada bau kentut. Orang hanya lengak-lengok, tengok kanan, tengok kiri sambil tutup hidung, tidak ada yang mengaku. Lalu Romo Adiwardoyo itu langsung nyeletuk, ini yang kentut ini pasti belum bayar. Lalu ada orang yang spontan, saya sudah bayar loh. Nah, ketahuan dialah yang kentut. Ya, jadi tidak kelihatan baunya, tapi rasanya itu ada di mana-mana dan bikin pusing dan mual semua orang. Nah, selain angin, bau, suara, rasa yang tidak terlihat, ada juga dalam dunia sekitar kita itu bakteri, virus, mikroorganisme, itu tidak kelihatan, tetapi itu ada di tengah-tengah kita. Karena keterbatasan kita sehingga tidak bisa melihat, namun semua itu ada. Inilah kesulitan kita manusia modern yang selalu menuntut bukti nyata, harus selalu melihat. Kalau dia tidak melihat, tidak bisa percaya. Begitu juga yang dialami dalam kisah kebangkitan. Para murid itu masih ragu-ragu, masih bimbang, belum percaya ketika Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka. Mereka menyangka melihat hantu. Maka Yesus menyapa mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu?
Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging atau tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Karena mereka masih belum juga percaya, maka Yesus kemudian minta sesuatu untuk dimakan. Yesus makan ikan goreng di depan mereka. Kalau Yesus minta bunga mawar, melati, kantil, kemenyan, nah itu tandanya itu makanan hantu. Tapi Yesus itu minta ikan goreng ada di situ, dan dia memakannya langsung di depan mata para murid. Itu mau membuktikan bahwa Yesus benar-benar hidup. Pesannya kepada kita dalam peristiwa ini, jangan pernah ragu, jangan pernah tidak percaya, karena Tuhan sendiri yang memberi bukti kepada kita. Percayalah bahwa Yesus hidup, kendati kita tidak melihat, namun kita percaya. Inilah yang disebut dengan iman yang sesungguhnya. Sebagaimana para murid diajak memahami isi kitab suci yang menubuatkan tentang Yesus yang bangkit, kita pun juga bisa membaca kitab suci untuk memahami dan lebih mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Dia yang hidup, yang berkarya, mati di salib, dan kemudian 3 hari bangkit mulia. Pertanyaan reflektif bagi kita adalah, di dunia sekitar kita ini ada banyak hal yang tidak kelihatan namun ada. Dan itu kita terima, kita percaya. Apakah Anda percaya kendati tidak melihat langsung Yesus yang bangkit? Percayakah Anda? Di situ letaknya iman berbicara. Semoga Tuhan memberkati. Amin.